menawarkan diri sebagai orang yang notabene-nya ingin berbagi apabila di satuan saya di dalam segi pelayanan ini berbentuk basis tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah. Mohon maaf, kira-kira sama nggak nih dengan apa yang ada di benak saudara-saudara sekalian yang ada di Kadinya? Tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah, ya Bu ya? Kita seperti itu ya melaksanakannya. Jadi itu menjadi moto kita. Moto kita di Kadinya. Kalau di saya ada lagi satu Pak, tepat guna. Karena saya bukan hanya mendistribusi bekal makanan, tetapi saya mendistribusi perlengkapan perorangan sebagai pakaian tempur. Jadi tepat guna. Jadi yang digunakan oleh pasukan tempur itu helm, ya saya distribusi helm. Saya lihat mereka mengajukan kebutuhan untuk rompi anti peluru, ya saya distribusi anti peluru. Di antaranya seperti itu. Jadi ada satu tepat guna. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Hanya pelaksanaan keseharian ada di Kadinya dengan pelaksanaan keharian ada di instansi saya coba kolaborasi. Nantinya akan seperti apa? Ternyata kita punya pengalaman kemarin mendukung hampir 10.000 box. Ya Pak Abed ya? 10.000 box. Pak Tardi 10.000 box. Kita kan itu berpikir hal yang sangat apa ya, ironis. Dengan kemampuan kita, jumlah, dengan perintah yang hanya waktu 3 hari, Pak Aldi dengan Bu Elvi rapat 3 hari. Saya dikatain gila orang Kostrat. Jadi orang Kostrat gendeng apa? Memang kalau mesen apa namanya itu, banket order hamin seminggu ya Bu ya. Kita hamin 3, sudah hamin 3, jumlahnya luar biasa, mintanya aneh-aneh. Yang biasanya pakai isinya gelas aqua, tiba-tiba Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Nurmantio maunya pakai botol. Kan Ibu Ika mau nggak mau memikirkan kapasitas, memikirkan kualitas, memikirkan ya semua jumlahnya. Hari itu juga kita rubah, hari itu juga kita tentukan, hari itu juga kita manage. Sudah, untuk mengatasi itu berangkat satu utusan. Saya dipanggil sama asisten, waktu itu Aslok. Bu Evi dipanggil, Pak Aldi juga, Bu Ika ditelepon. Akhirnya kita diminta untuk mengikuti yang diinginkan oleh pimpinan. Bismillah, kita kumpulin teman-teman kita di ruangan. Siapa waktu itu termasuk Pak Tardi ya? Udah Pak, kita bismillah aja. Kita berangkat dari apa yang menjadi niat kita berangkat apa yang menjadi pengalaman kita. Ya alhamdulillah kun payakun terjadi, maka terjadilah akhirnya 10.000 terdukung. Kurang lebih 10.000, 9.875 lengkapnya. Luar biasa. Saya sendiri sampai menggambarkan diagram jam itu, saya pikir konyol, letaknya di Jatinegara, Pisangan Barat, sasarannya Cilodong. Semua tuh Pak Abed kalau masih pada ingat, Pak Iit, udah mahari itu udah mendukung. Nah, kaitannya apa dengan apa yang saya bicarakan setelah sholat maghrib ini? Kita syukuri terhadap kekuasaan yang maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau beliau berkehendak dengan niat kita yang tulus, ikhlas melaksanakan kegiatan, insya Allah di luar dugaan kita sebagai manusia biasa. Di luar dugaan sebagai manusia biasa. Saya ngitung juga kok jadinya kehitung, ngebok juga kok jadinya kekejar. 9.875. Pak Aldi udah standby di Cilodong. Dia berapa kali ditanya sama Brigjen,
jabatannya Kaskostrat, jabatannya Dirop, jabatannya Asop yang bawa tongkat komando. Jadi kalau salah jawab Pak Haji udah benjol duluan ini. Apalagi pas dilihat nasinya asem. Ternyata 9.000 terdukung, termanage, terdistribusi, persis pelak jam 05 kacamata 05.00 habis semua dari Kadinya, terdorong ke Cilodong. Ini kebanggaan yang luar biasa. Saya pikir jangan kita beranggapan ada saya, karena gue, karena dia. Ada. Itu karena Allah merestui usaha kita. Betul nggak Pak kira-kira? Di luar daripada itu semua. Ini yang kita coba. Jadi saya berharap dengan adanya kesempatan ini saya menyampaikan, ini menjadi barometer. Barometer tolak ukur jikalau kita bekerja dengan nawaitu yang baik, jikalau kita bekerja kompak, jikalau kita bekerja ikhlas, sungguh-sungguh, ya sudah, terjadilah yang terbaik. Itu dengan apapun bentuknya. Saya tidak bisa menggambarkan benturan-benturan terjadi di lapangan sehingga ada di meja pimpinan. Saya hanya menyampaikan kalau bapak-bapak dan saudara-saudara serta ibu-ibu Kadinya bekerja luar biasa. Jadi ke depan ini menjadi barometer kita, tolak ukur kita. Kalau kita tuh harus mempunyai semboyan kekompakan, kebersamaan, terwujud. Nah, terwujud ini atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau, ya mohon maaf di sini kebetulan Pak Haji sifatnya emang wujud, emang beliau, ini sifatnya beliau. Jadi kalimat terwujud ini beliau ada di antara kemampuan kita untuk menjaga silaturahmi, menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga hablum minan nas wa hablum minallah, terjadi kesuksesan buat Kadinya. Amin ya Pak ya. Sukses. Sukses ukuran kita sebagai manusia yang ada di alam sementara ini. Jadi maunya kita kan suksesnya sampai ke sana. Akhirnya setiap kegiatan kita harapkan bernuansa ikhlas, penuh niat yang baik, tulus melaksanakan kegiatan. Adapun di luar daripada penghasilan atau yang kita telah terima sebagai imbalan, itu adalah bentuk wujud nyata daripada pimpinan Kadinya, Ibu Ika, berdasarkan kehendak yang Maha Kuasa. Kehendak yang Maha Kuasa dari mana? Dari doa kita dan ikhlasnya kita. Coba-coba di sini ada yang bekerja pakai cemberut. Di saat pimpinan kita atau Ibu Ika lihat juga berat mau mengeluarkan. Ini udah sangat manusiawi. Seperti itu kurang lebihnya Pak Gatot ya. Iya, coba deh kita sederhana aja ngelihat anak-anak kita atau ngelihat teman-teman kita di saat melaksanakan sesuatu yang tidak ikhlas, pasti kita akan memberi imbalannya pun mikir tuh. Pertama kita memikirkan pekerjaan itu dilaksanakan maksimal nggak ya. Kedua kita memikirkan kalau saya kasih, besok dia cemberut lagi. Kalau saya perintah, besok dia cemberut lagi. Sedangkan bahasa makanan menurut kita di Bekang, saya kebetulan organik Bekang, perbekalan dan angkutan. Masak kayak Pak Tardi masak. Saya pernah pertama kenalan sama Bu Elpi kaget saya tunjukin Oma itu kaget ngelihat jadwal pembelanjaan saya dari ketumbar sampai ke semua tahu itu. Loh Pak Nurman emang masak, saya tunjukin dapur saya. Cuma dapur saya beda sama dapurnya Pak Tardi, dapurnya bapak-bapak. Maksudnya beda ukurannya. Kalau Pak Tardi megang penggorengannya diameternya itu mungkin seumumnya diameter. Kalau saya penggorengannya yang paling besar di sini. Pak Abed bisa tiduran di penggorengan saya. Karena ketepatan waktu itu jumlahnya ribuan. Cara masaknya ala tentara bukan ala Bukadinya. Gitu. Kalau Bukadinya baru kita lewat pakai mobil, pakai motor lewatin kantin tuh atau lewatin dapur, wanginya ngambreng. Kalau tentara
bukan. Lah kalau diukur kecil-kecil kapan habisnya itu? Ribuan kita masak mendukung satuan. Termasuk ada demo-demo di Jakarta kemarin 5.000. Jadi kalau kualitas TNI dimasukkan ke dalam VIP, pelayanan yang biasa dilakukan oleh timnya Endang, timnya siapa nih yang suka pakai seragam? Ndin CS, Adi, protes. Kok masaknya kayak gini? Tapi karena Kadinya yang buat, bapak-bapak yang bikin, ibu-ibu yang saya lihat sangat terampil, timbullah. Baru ngelihatnya aja udah kepengen makan Pak Tardi. Baru ngelihatnya aja tuh Pak Tardi kemarin ngebuatin opor apa ya, saya ditunjukin sama ibu tuh lihat opornya. Baru ngelihatnya aja udah kepengen makan. Tapi kalau saya bawa ke dapurnya Bekang, yang ada di sini baru ngelihatnya aja itu buat makan apa buat mandi, bingung tuh ngelihat sayur tuh. Itu tentara. Jadi itu tapi habis. Kenapa kok bisa habis? Karena lapar kegiatan. Dihitung harus habis. Jadi makan ya habis. Enak nggak? Nggak tahu, yang penting kenyang habis. Kenyang gitu. Makanya saya kalau ditanya sama Oma, sama Ibu Ika, Pak Nurman enak nggak? Nggak pernah saya jawab spontan. Karena saya bingung, makanan yang enak. Tentara ukurannya banyak. Banyak, nggak basi, udah. Tapi kalau VIP di sini levelnya sudah berbeda. Makannya pun sudah di eksekutif loan. Siapa yang pernah melayani di eksekutif loan? Bareng sama Pak Ujang siapa ya? Nah itu kayak gitu, eksekutif loan TNI. Jadi makannya udah pakai taplak mejanya Kadinya, sudah pakai alat saji yang bagus. Pak Ujang dah itu yang suka ini, karena Pak Ujang udah nggak asing lagi, dibentak-bentak, dipanggil dia udah nggak kaget. Gitu. Saya bilang sama Pak Ujang kalau sampai kaget malu sama kumis. Sampai Pak Ujang latihan juga saya bawa ke lapangan tembak. Sudah lihat fotonya Pak Ujang kan? Iya. Enggak Pak. Iya. Itu ngesetting Pak Ujang megang pistol 3 kali, gagal terus. Jadi pas megang pistol kayaknya megang itu ginian. Jadi iya, jadi pas saya kasih pegang meleot lagi. Pak Ujang ntar dulu tahan, kata saya mau foto. Meleot lagi. Akhirnya saya lepas aja magazinnya. Keberatan rupanya. Jadi biasa itu. Iya, akhirnya fotonya gitu Pak Nurman. Foto Pak Nurman, foto dari samping sudah. Pak Nurman foto dari depan. Rupanya dia mau nembak saya bilang. Pak Ujang nggak boleh, saya bilang kan kosong, kata oh nggak boleh. Ari Cak Sunda pamali nyapanya. Jadi kalau senjata itu nggak bisa kayak gitu Pak Ujang. Kosongnya aja ada setannya, apalagi ada isinya. Jadi ini gambaran yang saya sampaikan kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu. Saya menyampaikan bangga bisa bergabung dengan saudara-saudara saya, bisa bergabung dengan Ibu Elvi atau Oma, Ibu Ika, dengan Pak Heri, dengan Pak Aldi, dengan saudara saya anggap ini bangga sekali. Bahkan kebanggaan saya sampai ke pimpinan saya. Jadi kalau saya ada di antara kalian, di antara rekan-rekan dan saudara saya nggak gelap-gelapan. Pimpinan saya tahu. Sampai Pak Iit ke kediaman pimpinan saya ya Pak It ya? Iya betul. Iya, jadi asisten saya tahu. Dengan harapan, karena yang saya lakukan bertalian silaturahmi, bertalian hubungan yang kita bina, akhirnya kita bisa saling mendukung gitu. Jadi saya nggak mau tulisan yang ada di depan bapak-bapak ini hanya sebagai tulisan saja. Itu makanya saya minta izin ke Bu Ika, minta izin ke Pak Heri untuk menyampaikan pencerahan. Jadi tauziah, ya tauziah kita sama-sama menyadari kalau saya sendiri juga bukan suatu yang ahli di bidang itu, tapi saya berbagi aja. Itu ya Pak ya, bisa diterima ya? Kita berbagi, Anda juga punya pengalaman, karena kalau saya menceritakan masak, ada tuntara yang nyeletuk di bawah. Pak Nurman ngajarin ikan berenang katanya. Iya, karena kalian lah yang paling mempunyai keahlian di bidang itu, karena terkonsentrasi pure untuk pelayanan, untuk makan makanan dan untuk penyajian. Kalau saya yaitu memikirkan kaos kakinya tentara, memikirkan sepatunya sampai dengan tutup kepalanya.
Bahkan saya punya ransum tempur, yang Pak Bambang yang pernah makan ya Pak Haji, saya pernah bagi di komplek ya. Jadi ada ransum yang direbus kayak Indomie tapi jadinya nasi. Masih ada tuh satu box besar di tempat saya, nanti coba ya kita bawa ke dapur. Jadi kita di hutan kok bisa makan sih, tentara bisa tetap sehat untuk melaksanakan kegiatan karena kita bawa ransum itu, namanya T2RP, Regional Production, yang mana prajurit itu harus mempunyai nilai standar gizi. Akhirnya suka kita bawa di latihan. Nanti insya Allah kalau ada waktu saya bawa. Di situ ada menunya juga, ada rasa rendang, ada rasa semur. Mungkin ada di antara ibu-ibu yang pernah ngerasain ransum tempur. Jadi praktis, kita bawa latihan sampai di atas, kemudian kita bikin air panas dengan parafin ya Pak ya. Kalau Pak Ujang atau Pak Nyaman bilang bukannya parafin, apa tuh Pak yang nyala itu? Sterno. Iya, saya pikir sterno itu parafin. Pas saya buka, wah nggak ngerti saya. Akhirnya saya panggil lagi Pak Ujang gitu. Parafin kita bakar, kita taruh di atas mapsting. Mapsting itu rantangnya tentara Pak, rantang aluminium yang pernah lihat ya. Setelah mendidih, kita masukin ransum itu. Kita tutup 10 menit, kita buka, jadi nasi goreng, jadi nasi opor gitu, ada lauknya. Itu siap saji. Pak Bambang di komplek pernah tuh saya bagikan waktu itu di komplek Villa Mutiara. Kebetulan kami satu komplek dengan adik kandungnya Ibu Ika. Jadi kalau saya berbicara juga di luar daripada dugaan, berbicara sama Pak Haji Bambang ini, saya sama Pak Aldi saya ajak ke rumah saya, kemudian beliau cerita sama Ibu Ika. Bu Ika langsung mencermati, kalau di Villa Mutiara saya punya adik tuh Pak Nurman, yang adiknya bendahara musola saya. Jadi satu musola kami dengan Pak Haji Bambang bendahara, udah kami humas aja. Jadi gitu. Berarti sempit dunia ini. Maksudnya sempit di sini kalau kita mempererat silaturahmi nggak gede. Contoh, kita di antara ini kan bersumber dari berbagai macam daerah. Delon orang Jawa Barat, saya kenalan sama Delon, mungkin orang Tasik. Orang mana kamu Delon? Orang Kuningan, saya kenalan sama orang Kuningan. Di saat saya kesasar ke Kuningan, saya telepon Delon, Pak mampir aja Pak ke rumah orang tua saya. Seperti itu kurang lebihnya. Makanya tentara nggak pernah susah. Kenapa? Karena di saat satu pendidikan seluruh provinsi jadi satu. Di saat kita kenalan, dia terbagi lagi. Di saat kita kesasar di 27 provinsi, waktu itu sekarang 36 ya, akhirnya ketemu kawan-kawan satu liting. Jadi ini menjadi tolak ukur kita bersama. Mudah-mudahan kalau kita cermati ini dengan baik, di sini ada kekompakan, di sini ada kebersamaan, berarti hubungan hablum minan nas, ya Pak ya. Nah di sini ada wujud itu Allah yang punya. Di sini ada hablum minallah, pelayanan yang maksimal, akhirnya sukses kadinya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini sama rekan-rekan kita, mungkin karena hujan akhirnya sholat di villa mudah-mudahan kita sering silaturahmi, bermuajahah, kemudian memberi masukan satu sama lain. Sampaikanlah ilmu walau satu ayat. Maksudnya apa yang kita tahu, suatu informasi yang baik walaupun sedikit, ya sudah kita sharing. Sedikit ya jadinya banyak juga gitu. Jadi saya menyampaikan ini dengan harapan ke depan kita mempunyai semangat yang baru. Ke depan di setiap melaksanakan kegiatan ikhlas lillahi ta'ala. Adapun yang kita terima itu adalah daripada ikhlas kita. Jadi kalau kita beranggapan ikhlas, pasti selama manusia itu melihat pekerjaan itu positif, pastikan ada imbalannya. Saya dinas di Aceh, dinas di Natuna, dinas di Belawan, terakhir kembali ke Mabes, itu semuanya nggak ada yang kenal saya. Dan alhamdulillah bisa kembali lagi ke Jakarta, kumpul. Alhamdulillah karena banyak kawan, dimanapun kita berada berupaya bersosialisasi, akhirnya nggak akan ada kesulitan dan nggak bokeh juga gitu. Karena mereka juga sama kita tuh melihat selama kita baik, dia juga baik dengan kita. Bisa diterima ya Pak ya? Ya kan?
di dalam melaksanakan setiap tugas dalam hal pelayanan. Memang kita pelayan, mau apa lagi? Saya yang di militer juga pelayan. Bapak-bapak kayak Pak Budi juga udah senior pelayan. Kalau jiwanya pelayan itu orangnya seperti yang dilayani, ya akhirnya nggak ada yang mau dilayani gitu. Jadi kalau pelayan, ya kita berupaya yang baik sama yang kita layani, yang ikhlas sama kita yang layani. Ada mungkin di antara yang belum paham, kalau ikhlas kapan punya uangnya Pak? Buktinya sampai sekarang kita bisa sampai ini. Kalau kita berbicara itu, aduh saya khawatir nanti ada ketidakterima kasihan. Mungkin bahasanya Pak Haji di sini kekufuran, jelek malah nantinya. Jadi jangan sampai, syukuri apa yang kita dapat, perjuangkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, terus koordinasi yang baik, gitu. Jadi saya harap malam ini kita adanya di tempat yang bukan di tempat kita lebih bisa menerima. Kita lebih bisa memahami arti daripada kegiatan ini. Jadi ini kegiatan yang saya bisa sampaikan kepada bapak-bapak. Mudah-mudahan sedikit banyaknya bapak-bapak yang bisa menilai dan bapak-bapak yang bisa menjadikan ini suatu manfaat atau memang tidak begitu banyak kepentingan dalam hal ini. Jadi semuanya saya kembalikan ke bapak-bapak, ke ibu-ibu, yang mana kebaikan itu sudah barang pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang kurang baik dan salah, saya, karena saya sebagai manusia biasa tempatnya salah. Gitu. Jadi gitu, kita berupaya untuk menjadi orang yang baik. Meskipun tidak baik, ada drama kalau dalam pendidikan di militer. Kamu pura-pura aja baik. Pelatih tuh kalau ngelatih kayak gitu, kamu pura-pura baik, kamu pura-pura nurut, dengan harapan di saat keluar pendidikan kebiasaan baik, jadi kebiasaan nurut gitu. Kamu tahan aja, kamu kuat-kuatin aja kamu, nanti kalau kamu udah selesai pendidikan bebas kamu. Ternyata pas sudah pendidikan punya norma, punya aturan. Sama seperti bapak-bapak juga, setelah keluar dari kadinya punya aturan main. Balik lagi pagi, balik lagi prepare, setelah prepare masak. Iya, tadi juga saya main bola tuh ngeri tuh. Ini apa iya kuat, biasa prepare, ternyata kuat. Ternyata di saat prepare mungkin sambil lari-lari ngejar mobilnya Pak Iit ya. Iya, saya lihat, waduh bagus. Jadi itu ya Pak ya. Jadi kita berupaya untuk selalu berniat ya baik tentang hablum minallah wa hablum minan nas. Harapannya kalau Allah sudah merestui perhubungan kita secara silaturahmi, semuanya akan berjalan lancar. Tolong sampaikan kepada rekan-rekan kita yang di villa, kesimpulan daripada ini, berbuat ikhlas, berbuat tulus, bertanggung jawab apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Itu aja ya Pak ya. Jadi saya minta malam ini menjadi malam yang sangat bermanfaat buat kita. Malam yang sangat mempunyai arti, selain daripada hiburan, selain daripada makan sama-sama. Nanti semuanya itu bisa kita ambil hikmahnya. Jadi lebih dan kurangnya seperti itu di dalam menunggu mendekati masuknya Isya, supaya setelah Isya nanti kita melaksanakan makan malam. Makan malam, yang mau kembali ke villa ganti pakaian buat joget dulu monggo, yang udah siap dengan joget juga monggo. Kalau saya sekarang ini nggak bisa berbicara saweran Pak. Kalau di sebelah tuh, di tempat saya latihan di Kostrad, wah tuh udah jegernya dangdut semua Pak. Kalau pas ada selesai latihan tuh, penyanyi semua yang di Kerawang sini dimasukin ke dalam truk tentara. Mas ini nih yang biasa nih Bayu yang nemenin joget itu. Udah, kita di sana guyup, jadi satu semua sampai pagi dangdutan. Gitu. Ya udah, sampai pagi dangdutan, pagi pakaian PDL karena selesai pembaretan dibagi-bagi se-Indonesia Pak. Besok insya Allah ya kita bisa jalan ke dalam, bisa lihat pembaretan tuh seperti apa, Kostrad. Gitu. Stres, under pressure banget.
dibikin nol kita, yang tahu cuma kostrat, kostrat, dan kostrat. Tapi setelah saya selami, ternyata asik juga kostrat bersama kadinya. Jadi ada suatu kebanggaan ya. Tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Ini moto kita, supaya kita bisa mempertahankan sukses. Mudah-mudahan kita bisa lebih mensukseskan ini semua, karena kesuksesan ada di tangan kita. Kalau orang berpikir kesuksesan ada di tangan orang lain, itu sayang. Dia sekolah dari SD sampai SMP atau SMA dan seterusnya, SMP dan seterusnya, kesuksesan ada di tangan orang. Salah. Kesuksesan ada di genggaman kita, kesuksesan ada di pundak kita. Coba dong mau dikerjakan itu. Kalau kita mau sukses, ya udah begadang, kita push, kita kerjain. Sampai sukses. Coba kalau kemarin kita ele-elean, bahasa kita tuh ele-elean ya, males-malesan, keleleran bekerja, udah nggak jelas. Gitu. Wah, Pak Budi masang papan sih ini, parkir mobil box malam itu. Terus saya bikin lagi diagram, saya telepon lagi, weh udah sampai mana, udah sampai mana? Udah kacau dah, yang lagi ngebok itu ngelihat Mama Endang juga mau tidur salah, nggak tidur salah. Saya kasihan juga ikut begadang sama-sama kita. Seru tuh waktu itu. Jadi mudah-mudahan ini terus berkelanjutan, bisa dipertahankan yang baik dan bisa mengurangi sedikit demi sedikit yang kurang baik. Saya Pak ya, nah, mudah-mudahan ini saya rasa pencerahan yang notabene-nya saya bisa saling bertukar pengalaman, bisa diterima. Ke depan kita menjadi yang lebih baik dalam setiap sektor. Di kadinya juga, di keluarga juga, di tempat yang lain juga, berupaya untuk yang baik. Saya pikir itu saja. Jadi nanti buka pertanyaannya pas di saat sambil joget aja ntar. Kita masalah lagu, kalau sekarang nggak buka pertanyaan Pak Haji. Habis biasa kalau di kita itu habis ngobrol kayak gini terus buka pertanyaan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang sudah bapak-bapak berikan, ibu-ibu sempetin. Mudah-mudahan jamaah kita tadi dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi tabungan sedikit jadi banyak gitu. Saya akhiri saja, nanti kita melaksanakan ibadah Isya berjamaah, setelah itu kita bisa melaksanakan makan malam bersama bapak maupun ibu Ika atau ibu kadinya. Saya akhiri, alaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, mau nggak nih kelapa? Mana masinan? Oh, udah kalau mulai lah. Awas tumpah Mas Slamet. Tante Devi, lihat sini. Banyak makan. Iya. Tangkringin di atasnya. Iya. Boleh, tak ada aja.
Nasinya dulu Pak, kuahnya dulu nggak akan. Ibu aku minum. Teh aja ya. Oh ya. Kamu nggak yang ngambil? Wah, ada dua bro, ada bro. Ini bro, terus sambil ngopi bro. Bawanya susah gua. Mau makan? Oh, kamu dulu sih bang. Iya ya.
berapa? Iya Pak. Apa langsung? Ikannya banyak orangnya. Mau minum kek? Aku minum doang, nggak makan. Minum doang, aku mau makan. Ambil nih. Nggak mau, cuma minumnya doang. Itu mau Ambil bawa. Udah sampai dia. Bawain adik sama ibunya. Udah tahu nggak? Bisa nggak? Nggak makan. Oh, es apa itu? Nah, dibawain. Lagi ngambil belakang ini. Udah jangan nangis, tekan dong. Nasib sambalnya juga habis. Pakai gaduh sama ketimun. Pak, aduh, bukan nama saya berarti Pak Kadi ya. Ada buah-buahnya yang mungkin. Baru mendengar ordernya aja udah juga. Mana ya?
Sambalnya tadi masih ada. Habis sambalnya mbak. Nah, Pak. Coba. Ini. Aku tahu. Kita goreng aja, Pak ya. Tuh. Manis banget. Tambahin air panas. Sekarang